Almira Tuba Zahira dari 10-3. Jadi, di video kita kali ini, aku mau ngebahas tentang biografi dari salah satu member boy group Korea Selatan yang terkenal banget. Nama boy groupnya itu Seventeen. Nah, member yang mau kita bahas kali ini adalah Lee Seokmin yang biasa kita kenal dengan sebutan DK. Nah, jadi kita mau bahas apa sih tentang dia? Kita mau bahas mulai dari perjalanan karirnya, masa-masa sulit saat debut, sampai momen lucu personality dia yang berbeda jauh dari panggung dan kehidupan sehari-harinya. Penasaran sama ceritanya? Oke, let's check it out. Nah, teman-teman, coba deh kita lihat satu video ini dulu. Coba dengerin baik-baik suaranya. Kuat, tinggi, tapi tetap hangat. Nah, sekarang coba kalian bayangin di kepala kalian sendiri. Orang yang barusan nyanyi kayak gitu, di luar panggung bisa berubah jauh jadi orang random dan suka ketawa gak jelas. Nah, itu dia Lee Seokmin yang mau kita bahas kali ini. Oke. Jadi gini, sebelum dia dikenal sebagai DK, dia tuh cuman anak kecil biasa yang suka nyanyi. Gak ada image cool-cool misterius, tapi malah cenderung ceria dan ekspresif. Tapi ada satu hal yang bikin dia kelihatan beda banget dari kecil, yaitu suaranya. Suaranya itu bukan yang bikin langsung, wah dia ini paling hebat ya, tapi bikin kita ngerasa berhenti dan nyaman banget buat ngedengerin suaranya. Dari situ, pelan-pelan dia mulai serius di bidang musik, dan sampai akhirnya dia direkrut agensi besar bernama Pledis Entertainment dan hidup sebagai trainee. Nah, buat yang belum tahu, jadi trainee itu jauh banget dari kata enak. Diet berat, evolusi ketat, latihan setiap hari, capek, belum lagi tekanan mental karena gak dapet jaminan bakal debut. Dan yang menarik dari DK ini, dia tuh bukan yang jago dari awal, tapi dia berkembang pelan-pelan. Dan sekarang dia itu tetap stabil, tapi bukan karena instan. Itu karena proses yang panjang dan gak kelihatan. Nah teman-teman, kita udah mau masuk ke pembahasan yang agak berat nih. Sebelum debut, Seventeen itu hampir aja gak jadi debut. Rencananya mundur, kondisi agensi juga lagi susah, trainee juga banyak yang keluar. 안녕하세요. 따라와. 멈춰. 하나. 그렇지, 착하다. 내려와요. 마음대로 해. 어디서 반말이야. 내려오세요. 가야님, 멈춰. 착해. 안 멈췄는데? 놀라지 마. 내 카메라 보고. Coba kalian bayangin, mereka latihan tanpa tahu masa depan mereka kayak gimana. Di posisi kayak itu, trainee lain pasti bakal cepat nyerah. Tapi DK, dia tetap lanjut. Dan walaupun dia orangnya ceria, dia bukan yang gak ngerasain tekanan, tapi di situ kelihatan kalau dia itu kuat. Nah, dan sampai akhirnya mereka ini debut. Ayo. Yup. You know what? Nah, di video tadi suara DK udah mulai kedengeran. Mungkin bukan yang langsung paling disorot, tapi ada sesuatu yang bikin orang mulai notice. Dan seiring waktu, dia mulai berkembang jauh lebih pesat. Aku punya satu momen. Kita lihat video ini ya. Dari video tadi, orang-orang udah mulai sadar dan cara nyanyi DK itu beda. Dia bukan yang asal nyanyi, tapi pakai perasaan. Makanya suaranya bisa nyampe dan setenang itu. Nah, kenapa dia bisa jadi vokalis paling stabil di Seventeen? Padahal dari awal bukan yang langsung paling menonjol dan paling populer. Jawabannya simpel teman-teman, yaitu konsisten. Jadi dia itu bukan yang paling jago dari awal, tapi dia yang terus berkembang. Dan itu justru lebih susah. Tapi yang bikin dia makin menarik itu karena kontrasnya. Di panggung bisa aja dia jadi lebih serius, powerful, dan emosional. Tapi di luar panggung chaos. Coba
Coba lihat ini. Can you speak English? Chu, Mr. Chu. Ini loh orang yang nyanyi kayak malaikat tadi, tapi sekarang malah ketawa gak jelas. Nah, di sisi yang ini, itu bikin dia terasa nyata. Dan nggak dibuat-buat dan balik lagi ke panggung, karena disinilah semuanya kerasa paling kuat. Coba lihat ini. Nah, dia itu nggak cuma nyanyi, tapi benar-benar ngerasain lagunya. Dan itu yang bikin penonton ikutan ngerasain juga. Apalagi lagu-lagu yang dia bawain itu bagian dari perjalanan grupnya sendiri. Nah, dia itu bukan cuma berhenti sebagai idol, tapi DK juga masuk ke dunia musik teater. 절망하지 마, 포기하지 마, 그렇게 기다렸던 평화는 결국 찾아올 테니까. Nah teman-teman, di sini levelnya udah beda jauh banget karena di situ dia bukan cuma nyanyi, tapi acting dan harus jaga stamina selama pertunjukan. Dan lagi-lagi dia berhasil loh. Itu nunjukin kalau dia bukan cuma vokalis biasa, tapi juga dia performer yang benar-benar serius dalam bidangnya. Nah teman-teman, sekarang Seventeen udah jadi salah satu grup terkenal di dunia. Dan DK dikenal sebagai salah satu vokal paling stabil dan emosional. Tapi kalau ditarik ke belakang, dia bukan yang jago dari awal, tapi dia salah satu yang paling berkembang. Nah, dan mungkin itu yang bikin suaranya terasa beda. Yang kita dengar sekarang itu bukan cuma teknik, tapi ada perjalanan panjang di baliknya. Dan yap, itu dia cerita panjang tentang perjalanan Lee Seung-bin. Nah, yang dari awalnya biasa saja sampai jadi vokal yang bisa bikin banyak orang merinding. Menurut kalian, momen terbaik DK yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Dadah! Sempurnanya aku untuk dirimu, aku banyak yang mau. Walau aku tampan kau biasa saja, but